Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Winda Rahayu Ningtyas, Hesti Novitasari, Fira Nuraini, Dwi Novia Rahmawati, Fahri Ana Latifah, Bella Mega Santoso Putri, dan Septiana Rofikasari. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis perpustakaan online. Ada 3, yaitu yang pertama perpustakaan digital, perpustakaan hibrida, dan yang terakhir ada perpustakaan keliling. Yang pertama yaitu perpustakaan digital. Menurut Romi Satriawahono tahun 1998 mendefinisikan perpustakaan digital sebagai suatu perpustakaan yang menyimpan data, baik buku atau tulisan, gambar, suara dalam bentuk file elektronik, dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Perpustakaan digital atau digital library adalah perpustakaan yang sebagian koleksinya maupun seluruhnya dalam bentuk digital dan dapat diakses secara online melalui jaringan komputer atau networks. Kemudian ada beberapa karakteristik perpustakaan digital. Perpustakaan digital mempunyai 3 karakteristik utama menurut National Science Foundation, yaitu yang pertama, memakai teknologi yang mengintegrasikan kemampuan menciptakan, mencari, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk di dalam sebuah jaringan digital yang tersebar luas. Yang kedua yaitu memiliki koleksi yang mencakup data dan metadata yang saling mengaitkan berbagai data, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu merupakan kegiatan mengoleksi dan mengatur sumber daya digital yang dikembangkan bersama-sama komunitas pemakai jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi komunitas tersebut. Faktor-faktor penunjang pengembangan perpustakaan digital. Yang pertama, telah terjadinya teknologi komputer dan komunikasi yang memungkinkan dilakukan penciptaan, pengumpulan, dan manipulasi informasi. Yang kedua, tersedianya infrastruktur jaringan internasional untuk mendukung sambungan dan kemampuan pengoperasian bagi pengguna. Yang ketiga, semakin berkembangnya informasi yang berbasis online. Tujuan perpustakaan digital yang pertama, mendorong upaya kerjasama dan penanaman modal sumber informasi, riset, komputerisasi, dan jaringan komunikasi. Yang kedua, memperkuat komunikasi dan kolaborasi di antara riset, bisnis, pemerintahan, dan komunitas pendidikan. Yang ketiga, berkontribusi dalam member kesempatan belajar sepanjang hayat. Manfaat perpustakaan digital. Manfaat perpustakaan digital menurut Ahmad tahun 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, komputer dapat dimanfaatkan untuk mengakses dan menjelajah atau browsing. Yang kedua, informasinya dapat digunakan secara bersama atau sharing. Yang ketiga, informasi yang ada mudah untuk diperbarui atau diupdate. Yang keempat, informasi selalu tersedia sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hayat, dan memungkinkan bentuk informasi baru. Keunggulan perpustakaan digital. Menurut Wahyu Supriyanto 28 menyatakan bahwa keunggulan perpustakaan digital sebagai berikut. Yang pertama, long distance service. Artinya, dengan perpustakaan digital, pengguna bisa menikmati layanan sepuasnya, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, akses yang mudah. Akses perpustakaan digital
lebih mudah bila dibandingkan dengan perpustakaan konvensional, karena pengguna tidak perlu dipusingkan dengan mencari di katalog dengan waktu yang lama. Yang ketiga, murah, cost efektif. Perpustakaan digital tidak memerlukan banyak biaya. Mendigitalkan koleksi perpustakaan lebih murah bila dibandingkan dengan membeli buku dalam bentuk cetak. Kelemahan perpustakaan digital. Yang pertama, tidak semua pengarang mengizinkan karyanya untuk digitalkan, sehingga hal ini menjadi suatu kendala dalam pendigitalan koleksi. Pengarang akan berpikir tentang royalti yang akan diterima bila karyanya digitalkan. Yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang tidak paham teknologi, apalagi jika perpustakaan digital ini diterapkan di perpustakaan yang berada di pedesaan. Yang ketiga, masih banyak pustakawan yang tidak paham tentang cara bagaimana mendigitalkan koleksi perpustakaan. Perpustakaan hibrida. Istilah hybrid library atau perpustakaan hibrida pertama kali dikemukakan oleh Chris Resbrad dalam artikel yang dimuat dalam The Lab Magazine pada tahun 1998. Istilah yang ini digunakan untuk menggambarkan suatu perpustakaan yang koleksinya terdiri dari bahan cetak dan bahan non-cetak. Menurut Broadman yang dikutip oleh Supatro pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa hybrid library merupakan perpustakaan yang didesain untuk mengelola teknologi dari dua sumber yang berbeda juga, yaitu sumber elektronik dan sumber koleksi yang tercetak yang dapat diakses melalui jarak dekat maupun jarak jauh. Ciri-ciri perpustakaan hibrida. Yang pertama, perpustakaan hibrida memadukan antara perpustakaan yang berbasis elektronik dan perpustakaan yang berbasis digital. Yang kedua, koleksi perpustakaan hibrida terdiri atas bahan cetak dan bahan non-cetak. Terus yang ketiga, perpustakaan hibrida memiliki koleksi tercetak yang setara dengan koleksi digitalnya. Kelebihan perpustakaan hibrida yang pertama, sumber data yang tersedia lebih banyak dan beraneka ragam. Selain itu dapat digunakan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama. Kedua, biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah dari perpustakaan yang sekarang sudah ada. Ketiga, lebih efektif penggunaan perpustakaan tidak harus memilih mencari buku dengan melihat satu persatu tirak, tetapi dapat melihat koleksi buku dengan indeks katalog yang sudah diterapkan dengan sistem informasi digital. Kekurangan perpustakaan hibrida yang pertama, dari bahan-bahannya terkadang sifat keasliannya data ini masih belum pasti, belum dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pengetahuan tentang perpustakaan hibrida pada masyarakat terutama pada pemahaman sistem masih kurang. Ketiga, keterampilan masyarakat akan penggunaan sarana teknologi belum merata. Selanjutnya yaitu perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa koleksi seperti buku, majalah, koran, dan koleksi lainnya untuk melayani masyarakat dari satu tempat ke tempat lain yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum kota madya yang menetap. Saya Bella Mega Santoso Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang mengenai ciri-ciri perpustakaan keliling. Yang pertama yaitu perpustakaan yang bergerak atau mobile library dengan membawa bermacam-macam koleksi buku. Yang kedua, menggunakan layanan terbuka. Yang ketiga, bertujuan kesenjangan dalam mendapatkan informasi. Materi selanjutnya, tujuan perpustakaan keliling. Yang pertama, memeratakan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat sampai daerah terpencil. Yang kedua, membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan informal pada masyarakat. Yang ketiga, memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat. Yang keempat, memperkenalkan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan minat baca dengan mengembangkan cinta buku pada masyarakat. Yang keenam, mengadakan kerjasama dengan lembaga masyarakat sosial, pendidikan, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan kultural masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan perpustakaan keliling. Yang pertama, sifatnya yang fleksi karena dapat berpindah-pindah. Yang kedua, menyediakan layanan perpustakaan secara lebih informasi. Yang ketiga, menyediakan pergantian koleksi secara tetap. Yang keempat, menghubungkan pemakaian dengan layanan perpustakaan terus-menerus menetap secara
Nah, yang kelima, memungkinkan pemakai menerima layanan profesional dari perpustakaan wilayahnya. Yang keenam, secara aktif mempromosikan layanan perpustakaan karena selalu kelihatan berkeliling di masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Kekurangan perpustakaan keliling. Yang pertama, materi perpustakaan keliling biasanya terbatas karena tidak memungkinkan mengangkut materi perpustakaan secara lengkap, disebabkan terbatasnya ruang dalam alat transportasi yang digunakan perpustakaan keliling tersebut. Yang kedua, perpustakaan keliling hanya bisa diterapkan dalam tempat-tempat tertentu. Misalkan pada taman, sekolah, dan tempat umum lainnya. Fungsi dan sarana perpustakaan keliling. Menurut Perpustakaan Nasional RI tahun 2006 dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perpustakaan keliling terapung. Mobilitas yang digunakan adalah sarana kapal motor. Daerah pelayanan perpustakaan keliling ini tentunya daerah yang dialiri sungai atau daerah pantai yang hanya memungkinkan untuk dilayani dengan kendaraan yang dapat melalui air. Kemudian yang kedua, perpustakaan keliling darat. Perpustakaan keliling ini memberikan layanan menggunakan kendaraan beroda 2, roda 4, dan roda 6 seperti sepeda pintar, motor pintar, mobil perpustakaan keliling atau MPK, dan perpustakaan elektronik keliling atau pusteling.